Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, yang saya hormati para alim ulama, seluruh jemaah yang hadir. Saya mau bertanya apa lagi, Prof? Prof sudah tahu semua. Saya masih belajar, Prof sudah segalanya. Tapi paling tidak ini sajalah sekedar penguatan dari kami Pondok Pesantren, bahwa kami tentu berharap Bapak Ganjar Pranowo dan Pak Mahfud MD terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden Republik Indonesia, sehingga kemudian kebijakannya berpihak terhadap keberadaan pondok pesantren, berpihak secara utuh terhadap pondok pesantren. Jadi bukan hanya yang hari ini kan sudah ada undang-undang pesantren, perpres ada di provinsi, ada perda pesantren dan sebagainya. Tapi semua itu belum ada eksekusinya, belum ada realisasinya. Jadi dengan Pak Mahfud, dengan Pak Ganjar, kita berharap realisasi kepentingan keberpihakan terhadap pondok pesantren real dan nyata bagi kami dapat dirasakan. Itu saja. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, saya Ade Ismail, Prof, dari Kabupaten Cianjur, Pesantren Darul Falah. Supaya ada kebijakan yang berpihak kepada pesantren. Saudara, sebenarnya negara ini sudah membuka pintu bagi pesantren ya, sejak lama. Jadi begini ceritanya. Indonesia merdeka, pesantren itu tidak bisa menjadi pejabat. Indonesia merdeka, padahal yang berjuang itu rakyat bersama pesantren, bersama santri, bersama ulama. Begitu merdeka, mau jadi pejabat tidak bisa. Kenapa? Pesantren itu tidak punya ijazah. Sehingga kami yang berjuang kok kami tidak bisa jadi jenderal, kok kami tidak bisa jadi kolonel, marah. Kiai-kiai itu kemudian adanya sudah, kita kembali ke pesantren mendidik anak-anak. Tapi yang marah, saya yang berjuang kok tidak dapat apa? Yang marah berontak, maka lahir DITII. Dulu saya yang berjuang kok. Lahir. Tapi yang lain mendirikan, melanjutkan pendidikan, kembali ke pesantren, pokoknya Indonesia merdeka. Sudah, kita siapkan kader-kader nanti yang terus berjuang menjaga negara. Nah dalam keadaan gitu, orang pesantren itu tidak bisa masuk sekolah, tidak bisa menjadi pejabat. Karena itu maka ada seorang tokoh pesantren pada tahun 1951, yaitu Menteri Agama Wahid Hasyim. Menteri Agama Wahid Hasyim itu karena melihat pesantren pintar-pintar kok nggak bisa jadi pegawai negeri, ya kenapa? Lalu dia mengundang Menteri Pendidikan dan Pengajaran, namanya Bahadur Johan. Yuk ketemu kita, dibuat surat keputusan bersama. Anak pesantren lulusan ibtidaiyah harus dihargai sama dengan SD negeri. Lulusan sanawiyah harus disamakan dengan SMP negeri. Lulusan aliyah harus disamakan dengan SMA negeri. Itu keputusannya. Sehingga sejak itu anak santri itu lalu masuk ke sekolah-sekolah negeri. Tahun 60-an, tahun 65 itu banyak lagi anak pesantren yang sudah menjadi sarjana muda dari universitas. Antara lain yang namanya terkenal itu Profesor Sidi Ghazalba. Profesor Sidi Ghazalba itu sekarang menjadi dosen di Universitas Malaya. Nama aslinya itu dia Ghazali. Lulusan pesantren Ghazali, lalu lulus BA, sarjana muda. Ghazali BA, pergi ke Malaysia jadi dosen, naik-naik, jadi BA-nya itu dicoret menjadi Ghazalba, Ghazali BA. Bukunya banyak, masalah kebudayaan Islam tuh. Itu dari pesantren di Universiti Ghazalba, Ghazali BA. Jadi tahun 60-an tuh baru berhasil melahirkan BA. Tahun 70-an lahir sarjana-sarjana. Tahun 80-an generasi saya sudah mulai lahir master. Saya menjadi master tahun 85. Masuk ke master. Magister namanya. FIP, Magister Ilmu Politik. Tahun 90-an doktor.
Nah, orang yang pada tahun 70-an itu masuk sudah boleh menjadi pegawai negeri dari pesantren itu terus naik pelan-pelan sampai akhirnya di tahun 90 itu sudah duduk di eselon 1 dan 2. Nah, disitulah pesantren itu udah masuk ke kantor-kantor pemerintah, lalu di sana mendirikan masjid taklim, bertemu sesama Islam, mendirikan masjid taklim, pengajian tiap Rabu, pengajian tiap malam Jumat. Kemudian mereka ada yang kemudian jadi menteri mendirikan masjid. Nah, itu pesantren. Jadi jangan dibilang pesantren itu terbelakang, enggak. Pemerintah sudah membuat kebijakan sejak tahun 51. Nah, lalu sesudah itu diberi akreditasi. Pesantren kamu boleh mendirikan MIN, Madrasah Ibtidaiyah Negeri, boleh mendirikan Madrasah Sanawiyah Negeri MTSN di pesantren itu. Boleh kalau tidak mendirikan negeri, swasta, tapi nanti ijazahnya disamakan sama. Itu orang yang hebat, seperti siapa, Saiful Mujani itu ya, yang ahli riset itu, yang ahli survei itu, tokoh survei pertama di Indonesia kan Saiful Mujani. Itu lulusan pondok pesantren Matlaul Anwar, sekarang jadi profesor. Jadi pesantren itu udah punya pintu untuk masuk. Nah, kemudian saudara, kebijakan pemerintah yang lain membuat undang-undang pesantren, membuat hari santri. Itu semua perjuangan dari waktu-waktu berjalan. Nah, ke depannya kita tambah lagi. Guru-guru di pesantren itu digaji. Itu. Jadi dari waktu tambah. Saya bilang begini loh, saya ini lulusan madrasah. Jadi pejabat tinggi, gajinya besar. Masa yang guru saya, guru madrasah itu nggak digaji? Kan gitu aja pikirannya. Oh, mereka itu sudah mendidik orang banyak jadi orang hebat-hebat, ya kita carikanlah dana. Pak, aturannya nggak begitu, aturannya bisa diubah. Kan bilang, Pak, itu ada dana pesantren 1,28 triliun dana abadinya, tapi itu hanya boleh dipakai oleh orang yang bisa berbahasa Inggris. Bisa diubah, boleh dipakai oleh yang berbahasa Arab. Kenapa memang? Kan boleh. Peraturan kan bisa kita ubah, yang berbahasa Arab kalau dari pesantren. Itu kan pikirannya ketika orang mau menyekolahkan ke Eropa dan Amerika. Kalau mau ke Timur Tengah kan bahasa Arab syaratnya. Peraturan itu kan kesepakatan pejabat pada saat menjabat dengan pejabat-pejabat lain. Kan itu aja. Makanya orang berebut kekuasaan itu, ikut pemilu ini untuk ikut membuat kesepakatan baru sebenarnya. Kebijakan baru itu dibuat, wah kalau saya menang pemilu, saya buat kebijakan. Kalau saya menang sedikit, saya bisa nyumbang sedikit. Kebijakan, kan gitu. Nah, itulah demokrasi. Gitu. Kita atur ke depan. Bahkan saudara mungkin tidak banyak memperhatikan. Dulu saya membatalkan sebuah undang-undang yang sangat mengancam bagi pesantren, tapi orang tidak tahu. Itu namanya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, Undang-Undang BHP. Ini undang-undang ini bagus karena banyak universitas itu tidak punya badan hukum, universitas swasta itu, sehingga dia cari uang kemana-mana tidak dipertanggungjawabkan. Ada sekolah swasta besar gitu milik yayasan apa tidak dipertanggungjawabkan. Masa dibuat Undang-Undang BHP, Badan Hukum Pendidikan, yang menyatakan setiap lembaga pendidikan harus berbentuk badan hukum. Setiap lembaga pendidikan yang berbentuk badan hukum harus melaporkan pengelolaan keuangannya kepada negara melalui audit setiap tahun. Setiap lembaga pendidikan yang tidak memenuhi standar pelaporan negara, maka dia bisa dibekukan, bisa dibubarkan, bisa diperingatkan. Nah, coba. Badan Hukum Pendidikan. Di situ di pengertiannya yang dimaksud badan hukum pendidikan mencakup SD, universitas, ini pondok pesantren dan sebagainya. Disebut. Saudara, wah ini bagus kata orang. Iya bagus. Tapi saudara tahu enggak bahwa pesantren-pesantren itu tidak punya pembukuan keuangan pada umumnya. Karena apa? Biasanya itu uang pribadi dibangun, bukan milik institusi. Saya jadi kiai misalnya, ya, datang ke sini. Lalu ada orang mau nyumbang misalnya kepada Kiai Ujang, ya. Pak,
saya tuh pesantrennya belum jadi ini, saya sumbang semen 5.000 sak gitu. Kan tidak ada bukunya, langsung semuanya jadi. Lalu kalau diperiksa ditanya oleh negara, mana kamu kok bisa punya ini? Nggak ada yang dikasih, ini sedekah. Ada orang salaman ngasih bisyarah nih, lalu dibuat kamar mandi. Ada orang wakaf tanah, ada orang bangunkan gedung, itu nggak ada pembukuannya. Lah kalau begitu menurut undang-undang BHP itu pesantren harus dibekukan, tidak boleh beroperasi karena tidak ada pembukuannya yang dipertanggungjawabkan menggunakan uang masyarakat. Nah ada undang-undang begitu, orang senang semua, saya bawa ke MK, di MK ada orang gugat dari Pekalongan, langsung saya batalkan undang-undang ini sampai sekarang. Kenapa? Saya ini orang pesantren, tahu bahwa pesantren itu tidak pakai pembukuan, tidak pakai akuntan, karena basic kekayaannya itu dari sedekah, wakaf. Kalau wakaf sih bisa sekarang udah bisa dibukukan. Tapi orang per orang itu datang ke rumah, lalu sholat di musolanya. Pejabat atau orang kaya ini merasa kok tempat wudhunya jelek ya, lalu Mbak tolong tuh diperbaiki tempat wudhu. Nggak ada pembukuannya, pejabatnya yang bayar. Masa mau dibubarkan karena nggak dibukukan? Nggak bisa. Sehingga undang-undang itu saya batalkan. Dan selamat tuh pesantren. Kalau enggak diteliti tuh satu-satu pesantren itu mana kekayaannya, dari mana aja. Lalu dituduh korupsi nanti kiai. Iya kan? Uang dari mana itu kamu korupsi? Kan gitu. Kok tidak dibukukan? Dia katakan tidak bisa. Pesantren tidak boleh diperlakukan begitu karena saya dulu punya. Di pesantren ikut makan ke rumah kiai. Kalau orang sudah datang bawa oleh-oleh ke kiai ngasih uang gitu. Kan tidak boleh pesantren diperlakukan seperti itu.